Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 1, Utami Nur Hidayah dengan NIM 215231021. Yang kedua yaitu Nazwa Cinta Fitri Lacindi dengan NIM 215231022. Yang ketiga yaitu Elsa Indriani dengan NIM 215231023. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi sejarah peradaban Islam di Andalusia atau di Spanyol. Islam di Andalusia dikategorikan menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu pendiri, yang kedua yaitu pola pemerintahan, yang ketiga yaitu ekspansi wilayah, yang keempat yaitu sebab kemunduran Islam di Andalusia, dan yang kelima yaitu peradaban yang ada di Andalusia. Yang pertama yaitu pendiri Islam di Andalusia. Proses masuknya Islam di Andalusia. Masuknya Islam ke Andalusia atau berkuasa di Indonesia setelah Raja Gothia meninggal pada tahun 710 Masehi dan digantikan oleh Roderick. Pada masa pemerintahan Roderick, masyarakat merasa bahwa pemerintahan ini bersifat diktator. Hal ini menyebabkan banyak dari keluarga kerajaan meminta bantuan kepada pihak luar, yaitu Musa bin Nusyair. Musa bin Nusyair merupakan seorang beragama Islam dan pada saat itu menjabat sebagai gubernur Afrika di bawah Khalifah Walid bin Abdul Malik. Dari kerjasama tersebut dan meminta izin kepada Khalifah Walid bin Abdul Malik, Musa bin Nusyair memimpin tim ekspedisi dengan jumlah pasukan diperkirakan 7.000 untuk menyerang Andalusia. Dengan bantuan dari Tariq bin Ziyad yang dimintai tolong Graf Zulian, mereka berhasil menguasai Andalusia pada tahun 711 Masehi. Pada saat itu jugalah Andalusia menjadi wilayah menyebarkannya agama Islam di Eropa. Yang kedua yaitu pola pemerintahan yang ada di Andalusia. Kekuasaan Islam di Andalusia berlangsung sekitar 6 abad. Dalam periode itu dipimpin oleh 2 daulah, yaitu Daulah Bani Umayyah dan Daulah Bani Abbasiyah, yang dibagi menjadi 6 periode penguasaan di mana setiap periode memiliki pola pemerintahan yang berbeda. Pola pemerintahan pada periode pertama yang berlangsung pada tahun 711 sampai 755 Masehi, di mana Spanyol berada di bawah pemerintahan para wali yang diangkat oleh Khalifah Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Pada periode ini, stabilitas politik negeri Spanyol belum tercapai secara sempurna. Periode yang kedua yang berlangsung pada tahun 755 sampai 912 Masehi, di mana Spanyol di bawah pemerintahan seorang yang bergelar Amir atau Panglima atau Gubernur, tetapi tidak tunduk kepada pusat pemerintahan Islam, yang ketika itu dipegang oleh Khalifah Abbasiyah di Baghdad. Periode yang ketiga yaitu yang berlangsung pada tahun 912 sampai 1013 Masehi, di mana Spanyol diperintah oleh penguasa dengan gelar Khalifah. Pada periode ini, umat Islam Spanyol mencapai puncak kemajuan dan kejayaan, menyaingi kejayaan Daulah Abbasiyah di Baghdad, yaitu Khalifah Abdul Ar-Rahman Al-Nasir yang mendirikan Universitas Cordoba. Periode yang keempat yaitu yang berlangsung pada tahun 1013 sampai 1086 Masehi, di mana Spanyol terpecah menjadi lebih dari 30 negara kecil di bawah pemerintahan raja-raja golongan atau Al-Mulukut Tawaif yang berpusat di suatu kota seperti Seville, Cordova, dan Toledo. Pada periode ini, umat Islam memasuki masa pertikaian internal. Periode yang kelima yaitu berlangsung pada tahun 1086 sampai 1248 Masehi. Meskipun masih terpecah dalam beberapa negara, tetapi terdapat satu kekuatan yang dominan, yaitu kekuatan dinasti Murabitun
pada tahun 1086 sampai 1143 Masehi dan dinasti Muwahhidun pada tahun 1146 sampai 1235 Masehi. Periode yang keenam yaitu yang berlangsung pada tahun 1248 sampai 1492 Masehi, di mana periode ini Islam hanya berkuasa di daerah Granada di bawah dinasti Bani Ammar pada tahun 1232 sampai 1492 Masehi, di mana peradaban kembali mengalami kemajuan seperti di zaman Abdurrahman Al-Nasir. Dan yang ketiga yaitu ekspansi wilayah yang ada di Spanyol. Ekspansi wilayah di Spanyol. Yang pertama yaitu Bani Umayyah yang berhasil menaklukkan Sevilla, Zaragoza, dan Barcelona, daerah Aragon dan Kastilia menuju ke timur laut sampai pegunungan Pirenia. Yang kedua yaitu Bani Abbasiyah yang menaklukkan Hijaz, Yaman Utara dan Selatan, Oman, Kuwait, Irak, Iran atau Persia, Yordania, Palestina, Lebanon, Mesir, Tunisia, Aljazair, Maroko, Spanyol, Afghanistan, dan Pakistan, dan meluasnya sampai ke Turki, Cina, dan juga India. Yang keempat, yaitu sebab-sebab kemunduran Islam di Spanyol. Sebab kemunduran Islam di Spanyol antara lain yaitu faktor kemunduran Islam di Andalusia ditandai ketika kekhalifahan Umayyah di Andalusia mulai meredup ketika Khalifah Hisham naik tahta pada usia 11 tahun. Akibatnya kekuasaan dikendalikan oleh para pejabat. Faktor yang kedua yaitu penguasa yang tidak cakap dan gemar berfoya-foya. Faktor yang ketiga yaitu konflik antara Islam dengan Kristen. Para penguasa Muslim tak melakukan Islamisasi secara sempurna. Penguasa Muslim hanya puas dengan menagih upeti kepada kerajaan-kerajaan Kristen, padahal kehadiran umat Islam di Spanyol telah memperkuat kebangsaan orang-orang Kristen. Pertentangan pun tak terelakkan. Pada abad ke-11, umat Kristen mengalami kemajuan pesat, sedangkan umat Islam mengalami kemunduran. Faktor yang keempat yaitu tidak adanya ideologi pemersatu. Salah satu kelemahan Umayyah Spanyol adalah menempatkan para mu'alaf tak diperlakukan sejajar dengan orang-orang Arab. Sebagaimana politik dinasti Umayyah di Damaskus, orang-orang Arab tak pernah menerima orang-orang pribumi. Akibatnya mereka merasa direndahkan, kelompok etnis non-Arab akhirnya menggerogoti kekuasaan. Faktor yang kelima yaitu kesulitan ekonomi. Pada paruh kedua Islam di Spanyol, para penguasa lalai memperkuat sektor ekonomi dan lebih serius membangun kota dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Akibatnya keuangan negara menjadi lemah dan berimbas pada kekuatan politik dan militer. Faktor yang keenam yaitu peradaban Islam di Spanyol sulit untuk meminta bantuan dari kekuatan Islam di tempat lain, kecuali di Afrika Utara, sehingga basis kekuasaan Islam di Spanyol habis setelah diusir kerajaan Kristen. Yang kelima yaitu peradaban Islam di Spanyol. Peradaban Islam di Spanyol. Yang pertama yaitu peradaban dalam bidang keilmuan. Adapun kemajuan pada bidang keilmuan yang telah dicapai Islam di Andalusia antara lain, yang pertama yaitu Andalusia menjadi pusat peradaban dan ilmu pengetahuan di Eropa. Yang kedua yaitu pada masa pemerintahan Abdul Ar-Rahman An-Nasir, ia mendirikan Universitas Cordova di Andalusia. Nah, yang ketiga yaitu membangun Istana Az-Zahra atau keajaiban kesenian Islam. Yang keempat yaitu pembangunan fisik yang paling menonjol di Spanyol saat itu adalah pembangunan kota, istana, masjid, pemukiman, dan taman-taman. Bidang yang kedua yaitu bidang sosial. Adapun kemajuan pada bidang sosial yang telah dicapai Islam di Andalusia antara lain, yang pertama yaitu pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan di dunia Islam, di mana para pelajar-pelajar dari Eropa telah dikirim ke Baghdad dan Cordova untuk menggali ilmu pengetahuan di sana. Yang kedua yaitu perkembangan sastra dan bahasa Arab secara meluas terjadi pada masa Umayyah. Yang ketiga yaitu lahirnya pula ulama-ulama besar. Yang ketiga yaitu bidang hukum.
Adapun peradaban dalam bidang hukum yang pertama antara lain peranan politik fuqaha dalam mempertahankan supremasi hukum Islam di Andalusia. Qadhi al-Jamaah merupakan bukti konkret eksisnya pemberlakuan hukum Islam di Andalusia. Yang kedua yaitu mengembangkan teori dan menstimasi usaha-usaha dalam praktek-praktek hukum yang dilaksanakan pada masa dinasti Umayyah ke dalam hukum Islam. Nah, yang ketiga yaitu kewenangan Qadhi al-Jamaah yang meliputi administrasi peradilan mufti atau konsultan hukum, musawir atau konsultan, wutak atau para perumus dan notaris, administrasi keagamaan dan wakaf, dan infeksi atas perdagangan yang menentukan harga, kualitas, dan berat barang dagangan di pasar. Nah, yang keempat yaitu struktur pemerintahan Bani Nasr. Tokoh-tokoh peradaban di Andalusia. Yang pertama ada Ibnu Hazm. Beliau bernama lengkap Abu Muhammad Ali Ibnu Ahmad Ibnu Sa'id Hazm al-Zahiri. Ia adalah sosok yang terlahir sebagai anak salah seorang pejabat di Kekhalifahan Umayyah Cordoba. Dia dikenal banyak orang sebagai laki-laki yang memiliki kecerdasan intelektual, spiritual, cerdik, ingatan yang kuat, dan sangat egaliter. Dia juga memposisikan dirinya sebagai ilmuwan yang independen. Ada sekitar 400 judul buku yang telah dia buat. Salah satunya yang berjudul Taw al-Hammamah atau The Dove's Necklace. Selain berkiprah dalam dunia intelektual, ia juga seorang aktivis politik yang pernah melibatkan diri pada pemerintahan Khalifah Abdurrahman. Yang kedua, Ibnu Sina. Beliau bernama lengkap Abu Ali Husyam bin Abdullah bin Sina. Ibnu Sina dikenal juga sebagai Avicenna. Di dunia barat, Ibnu Sina ini adalah seorang filsuf, ilmuwan, dan dokter kelahiran Persia atau sekarang negara Iran. Ia juga seorang penulis yang produktif yang sebagian besar karyanya adalah tentang filosofi dan kedokteran. Bagi banyak orang, dia adalah bapak kedokteran modern. Karyanya yang sangat terkenal adalah Al-Qanun fi at-Tibb yang merupakan rujukan di bidang kedokteran selama berabad-abad. Yang ketiga, Ibnu Rushd. Beliau memiliki gelar sang komentator besar karena kontribusinya terhadap pemikiran dan peradaban di timur dan barat. Beliau adalah sosok penerjemah terbaik pemikiran Aristoteles. Namanya sangat dikenal bagi para pengkaji filsafat dan fikih. Kebesaran namanya pun tak hanya bersinar di kalangan umat Islam, tetapi juga di Eropa. Ia lahir di pusat ibu kota Andalusia, Cordoba, dan besar di lingkungan ilmiah dan keluarga terpandang, sehingga dirinya menjadi orang yang sangat cerdas dan penuh semangat. Ibnu Rushd dikenal sebagai bapak akal sehat yang menguasai banyak bidang, seperti ilmu Al-Quran, fisika, matematika, kedokteran, filsafat, biologi, dan astronomi. Yang keempat, Ibnu Arabi. Ibnu Arabi adalah seorang sufi terkenal dalam perkembangan tasawuf di dunia Islam. Sosoknya juga bisa dibilang cukup kontroversi saat itu terkait ajarannya yang disebut Wahdah al-Wujud, yang berarti dalam semesta ini hanya ada satu wujud, yaitu wujud Tuhan adalah alam dan alam adalah Tuhan. Yang kelima, Al-Zahrawi. Beliau bernama lengkap Abul Qasim Khalaf Ibnu Al-Abbas Az-Zahrawi atau Al-Zahrawi atau juga dikenal Abul Qasis. Merupakan sosok yang dikenal sebagai seorang ilmuwan di bidang kedokteran pada masa Islam abad pertengahan. Beliau pernah menciptakan peralatan bedah yang hingga kini beberapa alat bedah tersebut masih digunakan. Dia memberikan sumbangsi yang sangat besar bagi dunia kedokteran. Ia adalah dokter bedah terkemuka di Cordoba. Semua ilmu praktik kedokterannya dituang dalam karyanya yang terkenal yang berjudul Al-Tasrif.
Yang keenam, Abu Ishaq Al-Zarqali. Beliau bernama lengkap Abu Ishaq Ibrahim Ibnu Yahya Al-Zarqali. Lahir di Toledo, Andalusia, dan tumbuh besar ketika kejayaan peradaban Islam di Andalusia berada di ujung tanduk. Al-Zarqali sendiri merupakan ahli matematika dan astronomi pada masa peradaban Islam di Andalusia. Sumbangsihnya dalam bidang astronomi sangat besar, yaitu seperti meluruskan data geografis Ptolemeus dan menciptakan alat astronomi berbentuk flat bernama Al-Safiha, serta menciptakan sebuah jam air yang mampu menentukan jam pada siang dan malam hari. Demikian materi yang kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian materi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kami khususnya dan bagi pendengar umumnya. Jazakallahu khairan katsira. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.